Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners. Apa kabarnya? Senang bisa bertemu kembali dengan saya Hanafijal. Tribuners, kali ini kita agak berbicara nih agak serius ini. Biasanya kita agak santai ya, ngomong bola. Tapi kali ini kita akan bicara sesuatu yang sedikit mendalam yang sedang viral. Tema kita adalah eh, obat aborsi dijual tanpa resep dokter. Jadi memang ini agak serius. Kenapa kita bicara soal ini? Ini bermula dari adanya peristiwa atau kasus seorang mahasiswi yang meninggal dunia gara-gara aborsi. Ya, mahasiswi sebuah universitas negeri di Sumsel itu melakukan aborsi sehingga meninggal dunia. Ini menjadi viral. Bukan hanya sekedar kasus aborsinya, tapi juga bagaimana dia mendapatkan obat itu sehingga makan obat itu kemudian prosesnya sampai terjadi pendarahan dan kasusnya sekarang sedang ditangani dan polisi masih mendalami kemungkinan pelakunya ini adalah pacarnya, sama-sama mahasiswa satu angkatan, satu fakultas, tapi belum menjadi tersangka. Nah, dalam kaitan itu kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana mengenai obat aborsi ini. Kita menghadirkan ada 3 narasumber dalam kesempatan ini, yaitu pertama ini dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palembang. Telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Akurina Leonora, SSI APT. Selamat malam Bu. Malam Pak. Apa kabar? Alhamdulillah. Kita manggilnya Ibu Nora saja ya. Iya. Iya, Ibu Nora. Kemudian juga sudah hadir ini ada Dr. Indra Sakti Nasution, SPF SH. Halo Pak Dokter. Pak Dokter ini kebetulan Zoom ya, bergabung dengan kita karena ada tugas, nggak bisa hadir di studio. Sehat Dok? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Beliau ini adalah dokter forensik ya, juga pengurus Ikatan Dokter Indonesia Palembang. Ya, Dokter. Ya, yang ketiga kita menghadirkan Profesor Dr. Abdullah Idi MED. Beliau ini adalah seorang akademisi, dosen di UIN Raden Patah Palembang, juga pengamat sosial. Selamat bergabung ya, Profesor. Tribuners, jadi ketika kita bicara tentang kasus yang viral itu, sebenarnya ini bukan baru terjadi, tapi sering terjadi. Dan itu bukan saja di tempat kita, misalnya di Sumatera Selatan, tapi daerah-daerah lain juga seperti itu. Sering terjadi kasus aborsi, dan itu biasanya memang banyak masalah-masalah penyebabnya. Ya, apakah hubungannya yang tidak direstui, atau hubungan gelap lainnya, atau hal-hal lain sehingga pelaku ini ingin melakukan aborsi sehingga terjadilah kasus seperti yang viral. Jadi bukan hanya di Sumatera Selatan saja. Nah, terkait ini kita bicara dengan Ibu Nora, ya sebagai orang yang berkompeten untuk mengawasi obat dan makanan di Kota Palembang, BPOM. Nah, kita ingin tahu dulu nih kepada Ibu, sebenarnya salah satu tugas BPOM itu kan mengawasi, betul, ya, peredaran obat dan makanan. Nah, regulasinya itu seperti apa sih Bu? Kemudian realisasinya juga bagaimana? Baik, Silakan. baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan tupoksi kami ya, intinya ini Badan POM bicara. Badan POM kita pengawasan full spektrum. Dalam arti bahwa produk pre-market dan post-market itu kita awasi. Pre-market itu sebelum produk beredar itu kita lakukan evaluasi dan kajian. Supaya produk yang nanti mendapatkan izin edar ini terjamin keamanan mutu dan manfaat obat.
Kemudian ketika di peredaran, di sarana distribusi, di sarana pelayanan kesehatan ya, sarana pelayanan kan banyak nih, apotek, toko obat, klinik, puskesmas ya. Nah, ini juga kita awasi bagaimana produk ini sampai ke end user nanti, ke masyarakat atau pasien, ini masih terjaga keamanan mutu dari produk. Nah, kegiatan kami tentu saja kita di UPT itu pengawasan post market, tetapi pengawasan pre-market itu dilakukan oleh Badan POM Pusat, karena yang memberikan nomor izin registrasi produk oleh Badan POM bukan UPT. Di UPT sendiri sebagai salah satu UPT di Indonesia, Balai Besar POM di Palembang, kami melakukan kegiatan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan ya. Sarana produksi kita ada satu di wilayah Sumatera Selatan, yaitu PT Dexa Medica. Nah, bagaimana kita pengawasan supaya rantai produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha industri farmasi ini compliance terhadap cara pembuatan obat yang baik. Nah, di sarana pelayanan juga kita lakukan pengawasan bagaimana cara distribusi, apakah diterapkan di sarana distribusi dan sarana pelayanan mampu menerapkan pengelolaan di fasilitas mereka. Kemudian juga kita melakukan sampling Pak terhadap produk-produk yang beredar. Biasanya itu kalau uang lanang dapat keizin, benar enggak? Biasanya dia bagus. Nah, ini bagaimana bahwasanya kita memastikan memang pelaku usaha ini compliance. Jadi kita melakukan sampling dan pengujian produk. Ya, pasti secara random, tidak mungkin semua 100% bisa kita awasi. Nah, ini dilakukan, kemudian dari hasil pengujian laboratorium, kalau tidak ada kalau ditemukan yang tidak memenuhi persyaratan, itu yang namanya itu kemarin kita lakukan penarikan terhadap produk, kemudian ditindaklanjuti mungkin dengan pemusnahan atau di sarana terkait sarananya apakah sanksi administrasi ataukah bisa jadi malah ke arah pro justisia. Nah, hal yang demikian juga kita awasi. Kemudian kita juga melakukan di BPOM itu Pak, kita ada bagian penindakan. Nah, di bagian penindakan juga di samping melakukan penegakan hukum, mereka juga cyber patrol terhadap produk nih yang beredar secara online. Nah, dari hasil pengawas evaluasi cyber itu kita nanti lapor ke Badan POM Pusat. Badan POM Pusat dievaluasi kembali itu seluruh Indonesia. Kemudian mana yang tidak memenuhi persyaratan itu kepada Kominfo, Kementerian Kominfo untuk mereka take down. Ya, karena kita nggak bisa, karena kita bukan kewenangan kita men-take down, ya kan? Nah, itu kalau yang kita tidak bisa pungkiri bahwa makanan aja kita pengennya sekarang pakai media, benar nggak? Pesan datang. Nah, demikian juga obat dalam kasus ini, bagaimana masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan obat yang belum tentu bahwasanya mereka paham dan mengetahui akibat dari obat ini ketika dipakai tidak di bawah pengawasan dokter. Gitu ya. Nah, yang terjadi di sini kita langsung saja yang Sitotek pembelian secara online dia golongan obat keras. Obat keras, dosis tinggi ya. Kita tidak tahu dosisnya biasa. Mungkin saya tidak tahu ada info dia ini minum berapa banyak nih. Ya kan? sampai sejauh ini kita belum tahu persis ya. Benar nggak? Yang pertama adalah sumber perolehannya. Dia kan secara online itu kan obat keras. Obat keras kan harus dengan resep dokter dan di bawah pengawasan dokter. Ya kan? Kedua, pemakaiannya dia benar nggak nih? Orang awam kan nggak tahu sama sekali kira-kira. Jadi ilmu kirologi, benar nggak? Nah, diminumlah. Kemudian saya juga baca dia ada minumnya sampun dengan minuman bersoda. Memang disarankan ketika minum obat adalah dengan air putih. Ya kan, supaya tidak hambatan-hambatan yang terjadi ketika proses penyerapan obat di dalam badan. Nah,
Hal yang demikian tentu saja ini mengkhawatirkan sekali dan kami tentu tidak tinggal diam. Dan kita memang tidak tinggal diam sejak banyak memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya online ini terus menjamur. Iya. Hari ini banyak kita tahu orang zaman sekarang sudah menyelipkan ini Pak, jual obat keras, Iya. narkotika, psikotropika. Iya. Dia pakai toko chat. Banyak di contoh-contoh ya, umpamanya kita dibuka di platform e-commerce yang biasa gitu ya. Kita cari obat A gitu ya, Iya. di apotek ada. Tapi sekarang kan itu mudah dilacak. Iya. Sekarang dia ke toko bangunan, dia nyelipnya di toko cat. Hmm. Nah, jadi kayaknya mereka tuh kreatif tapi ke arah tidak benar ya Iya. si pelaku, gitu ya. Karena kalau dia terang-terangan memang di bagian kategori obat, gampang itu pasti kelacak, Iya, gitu ya. Dan itu memang sudah diketahui sebenarnya oleh pihak Bepom ya. Mereka menyusup Iya, itu ya. betul. Udah lama itu Pak. Sudah lama ya. Dan itu banyak di toko pakaian. Kita cari kategori kan macam-macam tuh Pak. Iya. Ada obat, pakaian, ya, bangunan. Sampai sejauh itu ya. Dia tuh nyempil di situ. Nah, ini yang memang menjadi tantangan tersendiri bagi kami, terutama bagi teman-teman di bagian cyber Iya. terkait hal ini ya. Iya. Jadi memang bergeser ke sini tidak hanya juga secara online, sekarang juga orang resep secara daring. Iya. Dan ada diatur di dalam peraturan kepala badan terkait dengan bagaimana obat makanan yang diedarkan secara daring. Sudah diatur di Perbepom nomor 8 tahun 2020. Iya. Tetapi itu yang daring itu yang benar tuh, biasanya resep. Mereka udah kerjasama nih antara rumah sakit dengan apotek, mereka punya sistem elektroniknya, ya kan, sehingga si pasien itu tidak perlu bawa hard copy resep, tapi sudah ada, tapi itu kan yang benernya Pak, Iya. ya kan. Nah yang bagus itu yang sudah bergeseran ke arah situ, karena sudah teknologi itu tidak bisa kita hindari. Betul. Ya, jadi bagaimana kita mampu mengendalikan, mencegah dengan Baik, Bu baik. Nora, tadi Ibu menyebutkan bahwa modus-modusnya sudah dilakukan dengan menyisip ya, seperti di jualan pakaian atau penjualan cat. Sudah ada tindakan apa yang dilakukan oleh Bepom? Misalnya ada kasus yang sudah dilaporkan dan ini sampai ke proses hukumnya seperti apa? Baik. Jadi begini. Di cyber itu nanti diketahui di mana IP alamat ini apakah di wilayah Sumatera Selatan, apakah di provinsi lain. Iya. Ketika di wilayah Sumatera Selatan, ini tim kita akan bergerak tim penindakan dengan melakukan penyelidikan. Iya. Mereka undercover segala macam itu bisa. Iya. Sampai nanti ditemukan mereka di mana lokasinya dan ya kemarin itu kita ini tapi saya secara pasti siapa pelaku karena itu bagiannya berbeda dengan saya. Jadi mereka memang melakukan yang demikian. Tetapi ketika si penjual yang online tadi lokasinya di luar Sumatera Selatan, ini nanti dilaporkan ke Deputi Penindakan, nanti ke wilayah dilimpahkan ke UPT yang provinsi tersebut untuk menindaklanjuti. Jadi banyak sekali Pak tantangannya, tidak hanya sekarang nih yang kasat mata ya yang jual, yang dunia maya itu banyak, apalagi yang obat stamina lanang. Iya, banyak sekali ya, ketika kita buka di sini muncul semua itu ya. Iya. Dengan mudahnya orang Dan saya mendapatkan itu mengikuti itu Pak, itu saya akan like, saya akan follow. Iya. Ikuti supaya untuk pengawasan kita. Betul. Jadi teman-teman di tempat kami juga harus begitu, tidak menghindari, tetapi bagaimana kita bisa masuk ke mereka. Masuk, mengawasi, kemudian ada tindakan ya? Ya pasti harus. Iya, iya. Tapi itu terus muncul dan orang bisa melakukan transaksi dengan mudah begitu Bu? Ya, namanya
Wong maling dah. Iya. Kalau tidak pintar, Iya. cepet dia tertangkap. Iya. Ini memang dia kreatif kan. Iya. Jadi tidak ditemukan di sini, besok dia sudah Iya. beda lagi akun, Iya. jual lagi di lokasi yang berbeda. Oh, gitu Itu ya. menjadi tantangan. Tantangan ya. Ya, Tantangan tim cyber dari BPOM ya. betul. Nah, persoalan kita juga selain mudahnya orang dapatkan obat-obat keras itu melalui online, juga melalui tempat-tempat yang resmi tadi ya, seperti apotik dan sebagainya. Dan ternyata itu juga bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang jika kenal dengan orang dalam gitu. Ini ada Bisa tindakan apa yang kemungkinan. bisa dilakukan? Bisa kemungkinan Ya. terjadi. Jadi itulah kita pengawasan di lapangan menekankan kepada fasilitas pelayanan kefarmasian bahwasanya obat-obat yang diresepkan dengan resep dokter itu harus ditaati memang dengan resep dokter. Ada obat keras yang bisa diresepkan yang bisa diserahkan ke pasien tanpa resep. Iya, Ada. ada. Itu diatur di dalam peraturan di Permenkes tentang daftar obat wajib apotik 1, 2, dan 3. Iya. Tapi obatnya itu tertentu dengan jumlah tertentu. Tidak bisa galau-galau obat. Iya. Ya, tidak semua obat keras. Ya. Nah, itulah jadinya makanya kita pihak sarana juga harus mengetahui peraturan ini, harus paham, harus patuh. Kalau tidak, bagaimana bisa masyarakat kita bisa terlindungi kesehatan? Iya. Nah, kalau tadi umpamanya ada kebutuhan karena Sitotek umpama tidak Iya. online ya, Iya. kebutuhan. Nah, tadi Pak bisa jadi kenal orang dalam atau seperti. Yang pasti adalah kenapa umpamanya tadi kalau dilayani oleh pihak apotik atau pihak yang sarana resmi, kenapa melayani? Kenapa melayani? Salah Dan itu pasti. kayaknya sudah menjadi rahasia umum juga, misalnya ada yang menyebutnya di Sudirman, ada yang di Pasar 16 Ilir, orang bisa beli obat-obat keras itu secara bebas itu. Nah, kalau ada informasi demikian, Iya. tolong nanti diinformasikan ke kita. Iya. Dan juga kita kan pengawasan rutin kita lakukan. Iya. Jadi juga pengaduan masyarakat, informasi masyarakat di media sosial itu juga menjadi bahan pengawasan kita. Iya. Nah, jadi dengan senang hati kalau kita ada informasi, itu akan kita tindak lanjut. Karena tidak semua bisa mengcover kita Betul. setiap sarana. Ya, Bu, ini kan termasuk obat yang aborsi ini kan ada yang kadarnya rendah, kemudian tinggi ya, dosisnya rendah, dosis tinggi itu kan. Ada yang juga termasuk yang kasus ini. Dosis rendah, dosis tinggi maksudnya gini. Kalau sudah di produk tercantum dosisnya, ya dosisnya segitu. Tinggal nanti si orang ini ya makannya ini berapa? Iya. Ya disuruh 1, ya dia makan 2 tablet. Biar cepat reaksinya. Nah, itu kan salah. Iya, iya. Benar enggak? Iya, betul. Nah, kita disuruh minum obat batuk 3-4 kali, rasa batuk tidak reda, padahal biasa obat. Iya. Bisa 6 kali, 8 kali, kan salah. Benar kan? Nah, ada efek-efek tertentu yang akan ditimbulkan ketika aturan pakai ini tidak dilaksanakan. Iya. Nah, yang Tidak kita dapatkan dipatuhi. ini kan mereka beli online, kemudian resep dan penggunaannya itu didapatkan setelah mereka selesai transaksi seperti itu, sehingga ada panduan untuk minum obat ini. Yang kasus Iya, ini, kasus ini. dia katanya beli di online. Iya, kabarnya kan ada 16 butir yang dia beli. Kita nggak tahu sejauh mana berapa banyak yang dimakan gitu kan. Yang jelas hari ini mungkin masih pemeriksaan lebih dalam soal itu. Dia minumnya dengan minuman bersoda. Jadi dari kasus ini bahwasanya yang pertama sumber perolehannya dari sarana yang tanda kutip resmi, tidak resmi, karena ini kan secara daring. Kedua, obat-obat keras itu kan tidak boleh secara e-commerce, Pak. Nggak boleh ya. Nggak boleh, Pak. Karena itu kan harus dengan resep dokter, kemudian memang yang menyerahkannya adalah apoteker. Apoteker. Nyerahkannya apoteker bukan. Iya. Resep dokter enggak. Iya. Terus kemudian kita lawalam aturan pakai yang digunakan oleh yang di kasus ini berapa butir ini. Iya. Nah, itu juga banyak memang yang harus
ini lagi ya yang menjadi concern terhadap kasus ini. Kalau kita kemarin kepimpinan sampaikan kasus ini dan dia bilang memang dari daring udah nggak bisa karena obat keras. Ya. Kedua, ini kan untuk aborsi, Ya. ya kan? Aborsi itu boleh apa enggak saya nggak tahu. Ya. Nanti dokter kita mungkin, tanya dokter, ya. ya kan? Kalau kita kan dari segi produk, Ya. dari jual sumber perolehannya, aturan pakainya, kemudian itu obat keras, tidak di bawah pengawasan dokter, nah Ya. itu risikonya tinggi. Bu, jadi kita pengen tahu juga karena begitu mudahnya orang dapatkan obat-obat dengan cara membeli online, ya online shop, kemudian sekarang apa tindakan yang segera akan dilakukan oleh BPOM, kemudian juga kepada masyarakat nih, apa kira-kira yang masyarakat bisa bantu supaya peredaran obat-obat keras itu juga bisa diminimalisir gitu kan, Ya. sehingga tidak disalahgunakan. Baik. Jadi selain kita pengawasan rutin yang kita lakukan, Ya. ya kan, terhadap peredaran produk baik itu secara fisik maupun secara daring melalui e-commerce juga, Ya. itu harus selalu ditingkatkan. Kemudian Pak, ketika informasi Pak masyarakat atau mengetahui ada kejadian demikian, minta tolong diinformasikan kepada kami. Kami juga tidak henti-hentinya kita melakukan edukasi. Ya. Edukasi itu bisa kita mengumpulkan masyarakat, bisa juga melalui media sosial kami, dan juga kita ada aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile yang bisa diunduh di smartphone, Play Store. Nah, ini produk yang dijual atau produk yang dibeli apakah terdaftar atau tidak, itu bisa dicek. Tapi ini khusus untuk produk-produk yang terdaftar di Badan POM. Nah, jadi kita harapkan bahwasanya masyarakat ini menjadi cerdas. Supply and demand itu akan ada terus kalau ada permintaan dan ada yang memberi, benar kan Pak ya? Ya, betul. Ya kan, jadi nah ini kita harus putusnya. Kita tidak henti-hentinya melakukan pengawasan, penindakan, tapi kok tidak jera-jera. Nah ini kita balik. Bagaimana masyarakat itu menjadi konsumen yang cerdas. Sehingga kalau tidak ada orang yang minta, dia nggak jual lagi. Jadi seperti itu yang kita dengan program-program yang merambah kepada masyarakat, menjadikan masyarakat menjadi konsumen yang cerdas. Ya, terima kasih Ibu penjelasan Ibu Nora tadi, banyak sekali netizen terkait dengan obat-obat yang beredar di masyarakat. Itu contohnya adalah obat-obat yang sudah direkomendasikan oleh BPOM ya, karena tidak sembarangan. Jadi obat itu juga termasuk, sekarang kita bicara soal obat aborsi yang dijual tanpa resep dokter. Nah, terkait dengan itu juga kita akan berbincang dengan Dr. Indra Sakti Nasution, SPF SH. Beliau ini adalah ahli forensik dan pengurus ID Palembang. Dokter, gimana dokter melihat kasus yang terjadi dialami oleh mahasiswi ini melakukan aborsi sehingga juga akhirnya membuat dia meninggal dunia? Halo, dokter? Ya. Silakan dokter. Nah, ini kalau pada kasus ini tadi, kalau saya dengar, ya ini memang kejadian ini mahasiswi yang memakai obat keras ya, Sitotek tadi. Ya, ini pembeliannya memang melalui online. Ya. Nah, sebenarnya kalau obat keras itu tidak boleh. Dan jelas tidak boleh itu memakai secara online. Sedangkan kita aja untuk mengeluarkan obat keras, meresepkan obat keras itu, kita tulis resep, kita harus lengkap, ada tata caranya. Ya, di situ ada nama pasiennya, kemudian ada nama dokternya, alamat pasiennya, harus lengkap, tanda tangan dokternya lagi mana. Nah, kalau sudah itu lengkap semua,
barulah apotek mengasihkannya kepada nama yang bersangkutan. Iya. Nah, itu nanti kan apotek kan harus mempertanggungjawabkan kemana obat ini larinya. Iya. Itu sebenarnya penulisan resep kita. Iya. Nah, jadi kalau pada kasus yang perempuan ini, yang mahasiswi ini sampai meninggal, ya saya simpati sih sebenarnya. Nah, karena itu tadi, kalau saya nggak salah saya dengar itu tadi memang dia menggunakannya itu kan dosisnya, sebenarnya dosis itu semua sama, apa mas? 400 mikrogram semua. Hanya saja dia memakainya saya dengar itu sampai berlebihan dia. Oh. Jadi dia memakainya itu ada yang dari mulut, juga ada dimasukkannya ke dalam kemaluannya. Jadi kalau nggak salah saya ada hampir 5 atau 6 sekali pakai Iya. dia. Iya. Nah itulah. Ya, Dokter Indra ini paham betul ya proses itu, karena mungkin itulah yang menjadi penyebab terjadinya insiden itu, dokter. Iya. Kemudian dia juga obat itu diminum menggunakan minuman bersoda ya, Dok. Itu efeknya juga seperti apa, Dok? Sebenarnya kalau menginum obat ini kan absorpsi obat, kita bicara mengenai absorpsi obat lah jadinya kan. Iya. Obat itu sebenarnya paling bagus, dia itu minumnya itu memakai air putih sebenarnya. Air putih. Iya, air putih, nggak usah air manis, nggak usah air susu, apalagi soda. Karena kalau dia air susu, dia bahkan menghambat absorpsi obat itu, dari cara kerja obat itu lama. Iya. Nah, jadi itu tadi, mungkin waktu dia minum obat tadi, dia mau reaksinya cepat. Iya. Jadi kalau dia mau reaksi cepat, ditambahnya dosis. Jadi mungkin matinya itu tadi, ya overdosis dia, jadi obat-obat overdosis jadinya, iya. 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 Jadi obat itu begitu diminumnya, kan seharusnya kan lambat kontraksi itu supaya bisa gugur. Ini karena banyak kontraksinya makin tidak karuan jadinya. Iya. Kontraksi dari uterus itu, nah itulah yang menyebabkan dia mati juga. Apalagi itu diminum dari sini kemudian dimasukkan juga ke kemaluan. Iya, kemaluan, ya. Iya. Itu memang cara pakai obat itu memang bisa melalui mulut, juga bisa melalui kemaluan. Tapi menurut dokter ini, apakah pelaku ini, pacar korban ini, melakukan itu atas rekomendasi seorang yang paham atau acak-acak tahu ya dokter gitu? Gimana? Kalau menurut saya yang pacarnya itu ya mungkin ya kita banyak faktor mungkin ini ya. Salah satu kan namanya mahasiswa. Iya. Ya kalau namanya mahasiswa itu udah jelas pergaulannya sudah luas. Dia bukan masalah, misalnya lah taruhlah umpamanya bukan hanya masalah fakultas, misalnya dia kuliahnya di fakultas teknik atau dia kuliah di pertanian, kan bukan hanya itu aja kawannya, kan bisa nanti ke kedokteran juga, bisa ke pertanian, bisa ke ekonomi, bisa ke hukum, kan bisa cari informasi satu. Nah, yang kedua namanya juga mahasiswa, kan ya IQ-nya pasti tinggi lah, kan pasti bisa lah dia kan nyari obat. Nah begitu tahu ini apa dia nih, nah kan bisa nyari informasi di Google itu apa sih obat. Nah mungkin ada selentingan dicarinya, nah ini benar ini, nah itu mungkin bisa digunakan. Jadi ya kalau saya pribadi sih sebenarnya mungkin dia mencari di itu tadi kemajuan teknologi tadi itu lah, makanya dia mengerti. Jadi Dok, kita juga ingin tahu ya Dok, ketika obat itu overdosis itu ya, itu berapa lama reaksinya sehingga menimbulkan efek yang begitu parah terhadap korban itu? Oh itu cepat, namanya sudah OD. Itu kan cara pakai obat itu kan ada takarannya seperti dosisnya tadi saya bilang kan maksimal tadi kan 400 mikrogram. Iya. Nah kalau itu sudah sampai 5-6 kalikan aja, udah berapa banyak dimakannya itu, makanya matinya pun cepat. Itu kan matinya kan meninggalnya kan nggak salah saya kan di kamar kosnya jadi. Iya. Berapa jam setelah dia makan obat itu Dok? Perkiraannya? Kalau menurut saya itu di bawah 6 jam. Kita kalau di forensik ini untuk menentukan lamanya kematian kita bisa berdasarkan dari kaku mayat, juga berdasarkan dari lebam mayat. Iya. Nah, kalau dari lebam mayatnya kalau dia memang hilang dengan penekanan itu berarti dia di bawah 6 jam.
Di bawah 6 Tapi jam. kalau dia tidak hilang dengan penekanan, itu dia berarti sudah lebih dari 6 jam. Itu dari lebah mayat. Iya. Nah, ya mungkin kalau saya rasa itu kalau apa mungkin di bawah 6 jam lah itu mungkin dia itu. Artinya dia Masih sudah sempat. meninggal di dalam kosan itu, Dok, ya? Iya, benar. Betul ya. Sehingga proses dia bawa ke, nah ketika dia dalam kondisi seperti itu, tindakan apa yang bisa dilakukan, evakuasi yang cepat untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kasus meninggal dunia itu, Dok? Yang pastinya kita bicara mengenai preventif dulu ya sebelum Iya. rehabilitatif ya. Iya. Nah, ya kalau preventif itu otomatis yaitu tadi ya, janganlah menggunakan obat-obat keras tanpa resep dari dokter. Dan itu kalau memang menggunakan obat keras, ikutilah petunjuk atau resep aturan pakai, dosisnya berapa. Itu kalau untuk preventif. Ya kalau untuk kuratif, kalau untuk pengobatan itu sebenarnya kalau sudah begitu, kalau sudah kan nanti kan nampak tuh gejala-gejalanya itu. Iya. Ya misalnya lah entah mulutnya berbunyi, entah terjadi perdarahan, entah dia mengerang, itu kan berarti ada efek dari obat itu. Nah itu seharusnya dibawalah langsung ke rumah sakit. Iya. Nah nanti kalau di rumah sakit itu pun pasti kan nanti kan dilakukan tindakan ya berupa mungkin pemasangan infus, kemudian dilakukan kubah lambung, entah apa, kayaknya pasti ada itu tindakannya. Iya. Kalau dia tadi cepat gerakannya, mengerti dia ini kan itu tadi maksudnya tadi kurang baik, ya itulah jadi akibatnya. Iya. Mungkin itu karena panik juga kali ya, sehingga memberikan obatnya overdosis gitu, Dok. Iya, ya yang pasti panik iya juga. Nah, yang apa juga malu iya juga. Iya. Kan malu dia. Dok, Ibaratnya hamil di luar nikah. Itu kan usia kandungnya kabarkan sudah 6 bulan. Jadi itu pengaruh nggak dengan obat yang misalnya dosis rendah dengan dosis tinggi supaya proses pengguguran janinnya bisa lebih cepat gitu? Kalau dia 6 bulan itu kan berarti sudah trimester kedua. Ya. Trimester kedua itu berarti dia itu sudah terbentuk yang namanya janin. Iya. Nah hanya saja janinnya belum lengkap lah, belum ibaratnya itu lengkap sudah, hanya saja untuk menentukan jenis kelaminnya agak susah. Hanya saja untuk menemukan jenis kelaminnya agak susah. Iya. Ya. Ya itulah dia tadi. Jadi kalau menurut saya kalau 6 bulan walaupun pakai Sitotek mau 6 bulan mau 7 bulan ya tetap bisa itu sebenarnya. Bisa ya. Tapi risikonya memang ya, cuman itu tadi resikonya itu tadi kalau bulan pertama bulan kedua tadi mungkin agak nggak sampai apa kali lah. Ini kan sudah 6 bulan. Nah, kalau udah 6 bulan itu otomatis resikonya lebih besar lagi daripada yang trimester pertama atau yang sebulan, 2 bulan atau 3 bulan tadi. Iya. Baik dokter, jadi tindakan seperti ini ketika sebagai dokter forensik nih, apa yang mesti dilakukan ya ketika usia, kalau aborsi ini kan ya dok, ada yang boleh, ada dengan kategori tertentu lah yang tidak boleh dilakukan ya. Dengan kondisi-kondisi seperti itu, saran dari dokter apa ketika peristiwa terjadi? Jadi kalau kita bicara mengenai aborsi ya, aborsi ini kan kalau menurut Objin itu kan dia di bawah umur kehamilan itu di bawah 20 minggu ya. Di bawah 20 minggu. Objin ya, bagian kebidanan dan kandungan di bawah 20 minggu. Dan berat badan janinnya pun di bawah 500 gram. Iya. Tapi kalau dari forensik itu umur janinnya itu di bawah 28 minggu dan berat janinnya pun di bawah 1000 gram. Iya. Nah, undang-undang kesehatan ini ya ada namanya undang-undang kesehatan. Undang-undang kesehatan nomor 23 tahun 1992. Itu aborsi itu sebenarnya boleh dilakukan. Hanya saja atas indikasi, ada indikasi-indikasi tertentu. Contohnya yang mana indikasi tertentunya? Pertama,
kalau dilahirkan, kalau diteruskan kehamilan itu membahayakan nyawa si ibu, Ya. itu bolehlah digugurkan karena nanti kan lebih utamakan nyawa si ibu dari si bayi tadi. Yang kedua, kalau anak itu cacat, Ya. cacat itu dalam arti kata nggak ada kepala, nggak ada tengkorak kepalanya, karena kita dengar tuh kan. Ya. Nah, kalau memang nggak ada tengkorak kepalanya, ya orang tua mau digugurkan ya boleh. Nah, yang ketiga, kalau dia itu korban perkosaan. Nah, kalau sudah korban perkosaan itu boleh dilakukan, Iya. tapi ini kan bukan korban perkosaan. Ini, nah kemudian itu tadi kalau dia memang sudah ada yang namanya kegagalan kontrasepsi atau anak yang terlalu banyak, itu boleh dilakukan Ya. pengguguran kandungan. Tapi itu pun bukan semena-menakan, aku ada cukup anak, ada cukup banyak anak, kemudian dibeli suaminya ke apotek, nggak boleh juga. Boleh juga. Iya. Eh, ya. Baik dokter, untuk kasus-kasus yang terjadi seperti yang dialami mahasiswi ini, mungkin ada ya namanya kita pergaulan bebas ya, seks bebas segala macam kan. Apa saran dokter untuk mereka yang mungkin terlanjur untuk melakukan hal-hal yang demikian? Nah, kalau menurut saya namanya kan masa remaja ya. Ya. Masa remaja kemudian ada rasa ketertarikan dengan lawan jenis sudah pasti itu. Ya. Ada ketarikan lawan jenis, kemudian mereka timbullah namanya pacaran tadi. Iya. Nah, kalau sudah timbul pacaran, sebenarnya orang pacaran itu bisa saya bilang secara tidak langsung setelah terjadi yang namanya sama diri mereka itu pencabulan sebenarnya. Iya. Ya, cuma itu tadi atas dasar suka sama suka, tidak ada laporan, diamlah jadinya kan. Nah, hanya saja ya terus-terus berlanjut terjadilah yang namanya tadi persetubuhan tadi. Nah, persetubuhan itu itulah tadi, jadi menghasilkan anak ya. Jadi kalau menurut saya batasilah pacaran itu, jangan yang sampai yang berlebih-lebihan, apalagi menganut ya seks bebas. Nah, itu enggak usah lah itu jadi. Itu kalau saran saya. Jadi dibatasilah, bukan enggak boleh dia pacaran, dibatasilah cara berpacar itu yang baik dan benar lah. Jangan menganut sistem seks bebas, itu aja saya rasa. Ya. Baik dokter, terima kasih dokter Indra Sakti Nasution ya, ahli forensik dan juga pengurus Ikatan Dokter Indonesia Palembang. Baik, menarik juga ini hubungan kelakuan para remaja kita, pemuda kita, mungkin boleh dibilang ini adalah kita sebut dengan kenakalan remaja. Ini Profesor Dr. Abdullah Idi Hamidi sebagai seorang pengamat sering kali terjadi memang kenakalan-kenakalan remaja terjadi bukan saja di masyarakat tapi juga di kampus perguruan tinggi juga terjadi. Bagaimana Anda melihat fenomena ini? Iya, ya secara sosiologis memang manusia itu kan perlu berinteraksi dengan orang lain ya. Ya, oleh sebab itu ini bisa terjadi di mana saja persoalan saling kenal, interaksi, kemudian ya karena masih usia remaja atau apa itu itu mereka saling mencintai. Ada juga yang sampai ke bablasan ya. Jadi berdasarkan data dari WHO kalau nggak salah itu di Indonesia ini sekitar 20% itu. Remaja itu boleh dikatakan itu aborsi. Aborsi ya? Iya, jadi itu yang saya baca. Kemudian penelitian YARSI juga tidak jauh dari itu. Dan 70% cara antisipasi mereka itu ya melalui obat ini. Mereka melakukan usaha sendiri itu. Kemudian kalau di pedesaan itu melalui dukun. Ya, 84%. Nah, ini ya. Jadi artinya memang persoalan ini bukan persoalan sekarang. Jadi udah dari zaman kita dulu pun ada. Tapi alhamdulillah kita tidak terjebak begitu ya. Nah, sebenarnya persoalan
aborsi, bukan aborsi ya, persoalan posisi wanita sebagai subordinate ini, sebagai posisi yang lemah ini adalah sudah dimulai kan sejak zaman Jepang. Iya. Banyak wanita-wanita ini kan tidak dilindungi, ya. Oleh sebab itu dan dalam perkembangannya juga ternyata persoalan aborsi ini masih cukup tinggi dan tidak terkecuali di kalangan terpelajar di perguruan tinggi. Kalau nggak salah saya sepintar aja membaca di Sumatera Selatan dalam 2 bulan ini kan 2 kasus. Ya, jadi tingkat perguruan tinggi. Nah, ini kebetulan aja yang muncul seperti itu ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana menyelamatkan mereka-mereka yang artinya generasi muda kita ini. Kalau jadi kan ini tidak ditemukan pola. Jadi kalau di luar negeri itu unsur pembinaannya kuat. Jadi kalau sampai terjadi kehamilan, ya kan, itu akan dilihat nanti apakah kehamilan itu bisa diaborsi apa tidak. Secara akademik kan tadi dibilang Pak Dokter, Ibu juga kan, ada usia-usia yang apa nama itu yang kapan itu aborsi. Kalau 6 bulan riskan. Nah, itu dibilang Pak Dokter tadi. Artinya jangan dilakukan. Lebih baik pembinaan. Nah, dalam hal ini, inilah pentingnya. Ini keterkaitan, ini multisistem, sistemik sifatnya. Berani nggak anak ini melapor kepada orang tuanya? Kalau saya hamil misalnya. Nah, jadi melapor. Ini kedua keluarga harus rembuk. Menyelamatkan. Ini kan bicara janin, bicara tentang menyelamatkan nyawa manusia. Menurut Al-Quran, ini karena saya Muslim, umur 40 itu sudah ada apa nama itu ruh, ya sudah ada ruh, itu tidak boleh lagi di kalau nggak ada unsur apa nama orang tuanya itu berbahaya apa tidak boleh lagi diaborsi. Kalau umur sudah 40. Nah, misalnya rujukan karena kita ini negara beragama, saya baca juga dalam para pendeta juga bilang begitu, tidak boleh aborsi, tidak boleh. Nah, saya baca juga ya, sebelum saya sini tadi saya baca hasil penelitian deh, takut salah saya. Nah, jadi oleh sebab itu kan ini harus diselamatkan. Jadi kalau terjadi itu, yang diselamatkan kan kalau dia lagi sedang mahasiswa, bagaimana kuliahnya masih jalan. Yang kedua, ini kan persoalan tadi dibilang juga oleh Pak Dokter, Ibu tadi ya. Ini persoalan malu, aib, ya kan? Nah, ini ya seharusnya yang dikedepankan adalah menyelamatkan nyawa manusia ini, janin maupun ibunya, dan menyelamatkan pendidikannya, kemudian menyelamatkan pekerjaannya. Nah, ini tugas sistemik menurut saya, termasuk pemerintah juga. Nah, jadi bahkan kalau di negara maju ada upaya pengembalian nama baik mereka itu supaya mereka tidak minder. Ya, oleh sebab itu terlepas dari norma tadi ya. Nah, jadi menurut saya banyak hal yang harus dilakukan. Kalau di rumah itu peran orang tua ya, tapi kan pelapisan masyarakat kita ini kan beda-beda. Di tengah kondisi begini tingkat kemiskinan meningkat, ya kan. Kemudian kalau orang terdidik, oke lah dia bisa mengedukasi langsung anaknya sebagai orang tua. Kemudian kampus juga begitu, dan peran pemerintah juga, ya kan. Jadi sangat penting itu. Makanya kalau di negara seperti Malaysia, sebelum menikah itu dia harus ikut training dulu 3 bulan kalau nggak salah. Jadi siap nggak ini jadi suami, siap nggak jadi istri orang ini oleh Kementerian Agamanya. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian kan ada sex education, itu kita ambil hal yang positifnya, bukan prakteknya. Jadi yang positifnya tadi disampaikan oleh Ibu dari BP POM tadi, Pak Dokter tadi juga, bahwa itu harus tahu remaja-remaja kita ini juga saya kira sangat penting ya. Selain penguatan
apa nama itu spiritual question, apapun agama dia, kalau agamanya dia paham, pasti hal-hal yang demikian kan dilarang, dan ada upaya internalisasi nilai-nilai spiritual itu, bahwa itu perbuatan yang tidak baik, Betul. baik bagi diri sendiri, Ya. keluarga, masyarakat, dan bagi kesehatan. Ya. Tadi dibilang oleh Ibu tadi, Ya. kalau usia begitu tuh kan belum tahu mereka siap nggak untuk body, untuk kesehatan mereka. Ya. Berarti kalau pakai obat memang harus konsultasi, tidak boleh sebasing-basing gitu. Ya. Nah, dan ini kan diambil jalan pintas, diambil sendiri oleh mahasiswa kita ini atau siapapun, Ya. bahkan mungkin dosis tadi kan over ya. Ya. Siapapun bisa mabuk kan, Ya. kalau bahasa ini artinya. Oleh sebab itu edukasi ini penting sekali, baik pendekatan medis maupun pendekatan spiritual, Ya. agama, pendekatan kesehatan tadi ya. Ya. Jadi menurut saya ke depan ini jadi tugas semua ya, Ya. menengok data-data seperti itu. Kemudian ini kan yang tampak saja. Kemudian kan seperti kami di kalangan akademisi memang sebenarnya berpikir juga dari sisi pergaulan juga kan kita bisa melihat. Ya. Mohon maaf, kadang itu di kampus satu laki-laki mahasiswa bonceng 3 sama perempuan 2 di kampus, ini kan harus ada perhatian dari pihak kampus, karena awalnya dari sentuhan ini. Iya. Kalau orang normal sentuhan ini, kecuali pingsan. Iya. Ini ya kan Bu ya. Nah, oleh sebab itu saya katakan tadi banyak hal yang harus diperhatikan. Iya. Kalau soal motif, faktor yang mempengaruhi itu bisa aja faktor saling mencintai karena mereka juga manusia normal ya. Bisa juga faktor tadi ketergantungan. Si wanitanya tergantung atau si lakinya kita nggak tahu. Faktor ekonomi atau faktor lain. Yang satunya cerdas, yang satu tidak. Awalnya dari ketergantungan itu bisa berinteraksi tadi. Kemudian lebih dari itu menurut saya, selain peran keluarga juga jangan lepas di era IT ini, walaupun jauh kan mudah kontaknya. Kalau kita dulu kan surat itu bisa setengah bulan ya. Iya, sampai iya. Nah, kalau sekarang orang tua bisa. pakai WA yang tanpa bayar itu bisa ngontak, Bisa Video call. mengingat video call, mengingatkan kembali kita orang tua ini ya. Komunikasi itu Namanya sangat ikhtiar. dekat ya. Iya. Namanya ikhtiar. Iya. Nah, oleh sebab itu kemudian peran kampus juga ini menjadi penting juga untuk dibicarakan Nah, ini, Prof. program-program. Jadi tanggung jawab kampus terhadap pergaulan yang seperti termasuk kasus ini itu seperti apa sioknya? Iya, iya. Kampus saya kira ya tempat menuntut ilmu, oleh sebab itu harus membentuk iklim yang akademik dan yang sifatnya memang edukatif. Oleh sebab itu iklim kampus harus membuat hal yang membuat mereka betah belajar, membuat mereka memang orang tua juga tenang. Karena kan orang tua itu bayar, itu taunya masyarakat. Oleh sebab itu kampus juga harus didorong, dibantu. Tapi kampus juga punya keterbatasan. Jadi jam-jam sifatnya dinas saja ya Bu ya. Nah, oleh di luar itu, apalagi usia yang sudah dewasa, memang boleh dikatakan kembali ke anak itu. Self control dari anak tadi ditentukan oleh banyak faktor dari rumah tadi, faktor dia sendiri. Kalau di negara kita ini pendidikan agama, yang apapun agama itu sangat penting. Kemudian pengetahuan tentang kesehatan, seperti melalui dinas POM tadi ya. Kemudian kalau ada masalah itu jangan segan-segan ke dokter, karena apalagi masalah nyawa gitu ya. Jadi soal nyawa ini tidak bisa main-main. Jadi harus konsultasi ke dokter kan, ke puskesmas atau apa seperti itu. Dan ini mungkin idealnya memang setiap kampus itu harus punya puskesmas ya.
puskesmas Ya, kampus ya. menurut saya kalau Klinik lah. ya, Iya. ya klinik ya. Mm-mm. Nah, Untuk begini tindakan darurat kondisinya, baik swasta maupun negeri, jadi pemerintah harus membuat kebijakan. Ya. Kalau tidak bisa, salah satu syarat itu ya jangan mendirikan kampus. Misal ya kita ingin menyelamatkan ini. Ya. Kemudian yang sarana-sarana lain menurut saya, kemudian program-program itu ya, dan tentu di kampus ini banyak kegiatan, tapi tidak semua kampus. Ya yang punya seperti kegiatan ekstrakurikuler ya. Jadi itu secara umum menurut saya. Baik, terima kasih, ini luar Ya. biasa narasumber Ya, kita. ya. 3 narasumber kita sudah menyampaikan berbagai informasi terkait dengan insiden yang terjadi di kampus ya, yang melibatkan 2 mahasiswa, 1 mahasiswa melakukan aborsi akhirnya meninggal dunia. Tapi harapan kita bahwa dari pembicaraan kita ini nanti akan ada solusi ya terhadap beberapa masalah yang ada, termasuklah peredaran obat-obat keras yang dijual harusnya itu dengan resep dokter, sehingga nanti BPOM juga akan melakukan tindakan-tindakan ya terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran itu Bu ya, dan juga akan memberikan edukasi ya Bu ya terhadap masyarakat bagaimana menggunakan obat-obat keras itu sehingga tidak terjadi hal-hal yang Jadi Tidak motong parah. dikit, barangkali ke depan tuh Ya. kampus harus merangkul BPOM ya Tuh, dan Dinas Kesehatan, ya. kesehatan. Terutama di awal penerimaan mahasiswa baru. Oh ya begitu. Saya kira itu sangat penting karena kalau kosong betul kan ini Iya. tidak semua orang bisa memahami. Ya, terkait penyalahgunaan atau Iya. penggunaan yang salah. Betul, Iya, betul. betul. Obat, soal makanan obat. juga Iya. belum tentu juga ya. Kemudian kos juga bila perlu dibuat aturan gitu ya. Jadi kos itu harus karena banyak terjadi itu karena kejadian seperti tidak hanya di Palembang, di kota besar itu karena mulai terjadi seks bebas kalangan mahasiswa ini seperti di Jogja ya. Iya. Kebetulan saya kuliah di Jogja Iya. dulu, itu karena ketika mulai tidak ada kontrol lagi dari kos itu. Iya. Itu yang Ya. mulainya. Ketika ada kontrol kos oleh ibu kos atau bapak kosnya itu, ini bisa meminimalisir Betul. Ya. karena ada persyaratan-persyaratan. Iya. Ketika dilepas itu memberi ruang. Pertanyaannya kita tidak tahu di lapangan di Palembang misalnya banyak tidak kos-kos ini yang tidak termanajemen dengan baik. Iya. Nah, ini Sehingga juga terjadi- ya. tugas pemerintah daerah yang membuat regulasi. Iya. Ya, itu maaf nambah ya karena senang. Iya betul. Iya, Bu. Betul, Ya, itu betul. juga Iya. tadi bagus kayaknya usulan dari Pak Prof Abdullah. Nanti ID mungkin bisa juga terlibat langsung di kampus ya sama BPOM Iya. untuk Iya. memberikan wawasan-wawasan kepada para mahasiswa baru ya, Ya, supaya ini jangan terjadi hal-hal yang seperti ini ya. Jadi sebagai tindakan antisipatif ya atau preventif ya. 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 Baik, ini Dr. Indra Sakti Nasution, terima kasih sudah hadir bersama kita, bergabung dengan kita. Ibu Quirina Leonora, Ibu Nora dari Sama-sama. BPOM, dan Profesor Ya. Abdullah Idi Ya. dari UIN. Kita berharap perbincangan kita ini bisa bermanfaat nanti. Ya. Kita juga nanti akan memfollow up, ini juga di follow up dari beberapa berita yang sudah ada Ya. di Tribun Sumsel, Ya, ya. sehingga ini juga sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait sehingga ke Ya. depan hal-hal yang seperti ini bisa diminimalisir. Terima kasih Dr. Indra, Sama-sama. kemudian Ibu Nora, Pak Sama-sama. Abdullah Ya. ya atas kehadirannya. Ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Oke, Pak warahmatullahi Dokter. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.